Bismillah. Halo, assalamualaikum sahabat mukmin semuanya, teman-teman mukmin semuanya. Selamat pagi teman-teman non muslim semuanya juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, jiwa yang sehat, lahir dan batin, terus keadaan kehidupan kita juga sehat ya, sehat dalam berbagai tatanan kehidupan yang sehat semuanya. Itu Allah itu Maha Sifat Rahman dan memberikan rizkinya kepada semua makhluknya. Di sini aku ditugaskan Allah, mau tidak mau, kalau Allah sudah memberikan tugas sebulan ngobrol 2018 untuk memakai dan mensyiarkan baju Palestina sebagai pengingat ya, bahwa kita sebagai kaum mukmin itu harus menyayangi tanah Palestina. Itulah yang Allah tugaskan padaku, juga yang guru-guru besar ajarkan padaku, guru-guru besar aku yang sudah wafat maupun yang hidup gitu. Jadi di sini saling menghormati, toleransi mungkin itu yang harus kita, kalau kita mau hidup tenang di dunia ini gitu, kalau kita masih mau bumi kita ini ada gitu, bumi kita ini ada gitu ya, kita kalau aku itu punya jiwa yang damai ya, tentram sama semua teman yang non muslim ya. Jadi itulah yang ada dalam hati aku gitu, sama yang berbeda agama ingin saling bantu, ya gitulah intinya, kebersamaan gitu ya. Karena hidup di dunia itu apalagi yang kita cari gitu ya, apalagi yang kita inginkan gitu selain kedamaian gitu. Karena hidup, mati, jodoh, rezeki itu sudah Allah atur. Itulah yang ada dalam ajaran agamaku ya. Jadi buat apa diperselisihkan, diperdebatkan gitu ya, semuanya itu sudah diatur sama Allah. Jadi tidak usah diperebutkan, tidak usah diperdebatkan gitu. Di sini hari ini, pagi ini, aku ini merasa sesuatu dalam hati aku tuh bergejolak. Di sini aku bertanya, yang ini aja ya, aku tidak mau menceritakan atau membahas yang lain-lain. Aku hanya ingin bertanya sama Allah gitu. Kalau aku ditugaskan untuk berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Palestina, berhubungan dengan bidangku, aku juga boleh dong bertanya, seperti aku bawel kepada guru-guru ya di sekolah dulu. Jadi kapan sih hari kiamat itu datang gitu? Karena kalau dalam Al-Quran itu kan hari Jumat, benar gak sih para guru-guru besar? Jadi hati aku itu sedang bertanya kepada Rob ya, kepada Allah ya, benar gak sih kalau hari Jumat itu datangnya hari kiamat? Hati aku tuh terasa kayak bergejolak, kayak panas, bergejolak gitu, kayak gimana ya rasanya. Berarti itu Allah tuh membenarkan, benar kalau hari kiamat itu hari Jumat datangnya. Itulah kalau dalam Al-Quran berkata hari Jumat datangnya, berarti benar. Sekarang ada pertanyaan kedua gitu, yang aku pertanyakan kepada Allah ya, dalam hati aku, benarkah Palestina itu akan merdeka? Benar, kata Allah itu benar, akan merdeka gitu. Kalau dalam Al-Quran itu berkata benar, berarti benar, tidak ada yang diragukan lagi. Itu kan Al-Quran dalam kita mukmin ya. Jadi hati aku tuh bergejolak gitu. Tetapi permasalahannya, dengan cara apa Palestina itu bisa merdeka ya walau alam gitu.
hanya dengan cara Allah sendiri. Mungkin bisa jadi selama ini kan peperangan dan peperangan gitu. Tetapi tidak kunjung merdeka juga gitu. Mungkin Allah mempunyai jalannya sendiri gitu. Jadinya kita mah hanya gimana ya di sini tuh mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan gitu. Jadi tidak ada yang perlu, kalau sesama teman ya tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang segala sesuatu hal itu sudah Allah rinci dengan baik gitu. Karena Allah sebaik-baiknya pembuat skenario di sini itu. Halo, selamat pagi semua orang ya yang mencintai dan menyayangi aku. Sebenarnya gini, tidak ada hal yang perlu diperdebatkan atau diperebutkan ya. Karena sebenarnya yang diperebutkan adalah nilai-nilai kebenaran dan nurani. Berarti di sini banyak sekali orang-orang yang menyalahi nuraninya sendiri. Banyak orang yang menyimpang dari nilai kebenaran. Itu yang menurut pendapat dan pengkajian aku. Sekarang solusinya bagaimana ya? Biar jadi intinya itu orang yang menyalahi dari kebenaran karena uang, kekuasaan, wanita itu perhiasan dunia, tetapi bisa juga jadi jadi yalah gitulah, bala bagi kebenaran sebenarnya. Bala bagi kebenaran, bala. Jadi di sini tuh wanita itu tonggaknya sebuah negara, bisa baik dan tidaknya itu dari para wanita, bukan wanita misalnya dari kalangan keluarga, semuanya ya, semuanya, mau muslim mau non muslim. Bagusnya setatanan sebuah dari mulai kalangan bawah, maksudnya dari kalangan dasar ya, sampai ke negara ya. Kan ada istilah tiang negara, tiang, kalau dalam itu mah dalam agama salat adalah tiang agama. Kalau dalam negara wanita adalah tiang, bener gak? Tiang negara tuh sebenarnya fondasinya itu dari seorang wanita ya. Jadi wanita itu berperan besar meskipun di belakang suami gitu, perannya besar sekali gitu. Jadi intinya di sini wanita itu bisa diam karena menghormati. Mohon maaf ya, wanita itu punya kekuatan besar, tetapi dia bisa diam karena dia sebagai ibu, sebagai orang yang harus memahami, menghormati harga diri suami. Di sini tuh diamnya itu karena menghormati gitu. Jadi bukan berarti dia itu jadi aku harap ya para suami itu benar-benar menghormati, menghargai istrinya. Itulah, kalau memang itu satu akidah, satu paham, pasti akan saling menghormati dan menghargai. Tetapi kalau yang berbeda paham itu akan bentrok, berbeda visi misi kehidupan akan bentrok, meskipun itu suami istri, karena mereka berbeda berbeda visi misi gitu. Jadi di sini karena dalam hatinya itu ya gitulah. Di sini hati-hatian. Kalau aku bilang gini, Islam, teman-teman aku kan banyak yang non muslim, dan aku tuh selalu menghormati, menghargai gitu. Kalaupun ada yang masuk Islam kan karena ada ikut campur Allah ya, berarti hidayah. Di situ adanya hidayah, hikmah. Jadi di situ tugas aku mah ya memperlihatkan diri aku sendiri, keindahan memakai hijab nikah, terus saling mengingatkan dalam kebaikan, terus sharing, berbagi kebaikan, kasih sayang. Itulah jiwaku ya. Jadi aku mah ingin menciptakan keindahan aja, seperti menata yang terbengkalai gitu. Kalau dari segi hal-hal sepele, tapi nilainya besar gitu ya. Kayak gini, lihat tanah yang terbengkalai, terus aku olah menjadi sesuatu yang berguna gitu.
berguna, jadi akhirnya memberikan keberkahan bagi yang lain dengan adanya tumbuhnya tanaman-tanaman yang aku tanam gitu ya. Dan aku juga tanaman itu bukan sengaja membeli modal gitu, tetapi menolong dari tanaman-tanaman yang terbengkalai gitu, terbengkalai di pinggir-pinggir kali, terbengkalai yang di pembakaran sampah gitu. Jadi aku tolong, ternyata mereka memberikan keberkahan bagi semua orang gitu, dari mulai pokoknya dari mulai daun, buah yang berbuah ya, yang tidak berbuah juga aku bikin berkahkan. Kenapa? Karena Allah tuh menciptakan makhluknya sampai ke tumbuhan, tanaman itu ada yang berbuah, ada yang tidak gitu. Dan kita itu tidak boleh menjudge gitu, kok tanaman itu tidak berbuah gitu. Jadi aku memberkahkan bagaimana supaya tanaman itu juga disyukuri sama kita ya. Jadi bisa bermanfaat gitu, atau bagi ternak, mungkin bagi ternak, bagi kita juga ada obatnya. Jadi enak itu hidup itu, jangan menjadi itu berbuah, itu tidak berbuah, karena ada buah yang tidak bisa terlihat, yaitu buah keberkahan. Dan keberkahan itu buah buat kalau yang aku rasakan ya pahala. Intinya pahala tidak akan didapatkan di nanti di kehidupan yang akan datang gitu, setelah kematian. Kalau kita kan percaya dengan surga dan neraka gitu, jadi itu nanti akan dirasakan di surga itu pahala ya, itu akan ya, kenikmatan itu akan diperoleh sama kita di surga nanti gitu. Kalau kita banyak amalnya, kalau kita kurang amalnya ya bagiannya ya beda lagi gitu, neraka. Jadi kita dalam agama ya pokoknya yang aku yakin itu surga neraka tuh ada gitu. Terus di dunia ini ya kita hanya berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan gitu, dan berusaha untuk berbuat baik, saling menasehati gitu. Kalau ada hal-hal yang mungkar, kita jangan diam saja akhir zaman ini gitu. Karena apa? Jangan sampai nunggu reaksi alam gitu. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan melihat sesuatu kemungkaran yang tadinya aku diam gitu, sebelum umrah itu kan aku diam tapi sebelum umrah, tapi sepulang umrah itu jangan diam saja gitu, karena kiamat itu tidak akan lama lagi gitu. Coba kalau orang yang berpikir kebanyakan orang mungkin menyangka hal-hal ini biasa ya, dengan adanya wabah corona, dengan adanya gempa-gempa, dengan adanya banjir bandang, itu sudah membuktikan bahwa dunia itu sudah akan mendekati kiamat gitu. Cuma kan kita tidak tahu periodenya itu, apakah beberapa tahun lagi, tidak tahulah. Yang penting di sini kemungkaran dan kebaikan itu sedang terjadi. Jadi di sini tugas aku itu ya gitulah, menyampaikan apa yang harus disampaikan tentang kebaikan, makna kebaikan. Kita sama-sama belajar gitu. Jadi apa yang dicari dalam hidup ini, apa yang selain kebaikan dari dunia. Makanya waktu aku umroh itu, ya Allah, aku ingin kebaikan dari seluruh, ku hirup seluruh kebaikan dari bumi ini ya, dari dunia ini gitu. Dan aku mengeluarkan semua keburukan yang ada dalam diri gitu ya, dalam diri ini gitu. Seperti gini, aku kan senang misalkan keduniaan ya, misalkan cinta dunia gitu. Maksudnya cinta dunia itu gini, kalau tadinya aku menginginkan sesuatu itu sampai tidak bisa tidur gitu, mungkin apalah materi yang sifatnya materi, tetapi sekarang ini ya tenang itu, dengan adanya yang aku miliki itu, punya uang tidak punya uang juga ya ngerasa ya tenang aja gitu. Ada Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan gitu. Sampai gini, aku kan hari ini harus memikirkan bagaimana, seperti halnya contohnya bagaimana agar harga jual tidak terlalu mahal ya, gamis gitu. Karena ongkos jahitnya terlalu mahal, jadi timpang gitu. Sedangkan harga kain itu murah, sedangkan harga jahitnya tuh mahal gitu ya. Terus
bagaimana menjualnya oleh tangan yang, maksudnya oleh yang kedua, itu orang yang kedua kan kasihan kalau terlalu mahal. Allah menunjukkan gitu, nih ada penjahit yang harganya setengah harga gitu. Jadi ya gitulah, kalau aku mah percaya dengan petunjuk yang Allah berikan di sini. Untuk mendapatkan petunjuk itu yang aku rasakan ya, jadi harus maksudnya hubud dunia itu, cinta dunia itu harus dikikis gitu. Jadi kita merasakan peka, kalau kita mau peka ya, itu yang aku rasakan. Karena begini, kok si Umi mah katanya itunya lancar-lancar aja. Sebenarnya tidak ada dalam kehidupan ini itu semua lancar. Jadi kemarin aku mendengar dari teman lamaku, katanya kok teteh kan, kok teteh mah katanya lancar aja, stabil sampai sekarang gitu, jualan baju atau apa. Jangan salah, ujian hidup dan tantangan itu banyak, besar. Cuman kita bagaimana kita bisa mengantisipasinya, bagaimana kita juga bisa bertahan dengan kekuatan mental yang kita punya gitu ya. Karena banyak sekali cobaan ujiannya itu, tapi di sini kita lapang dada dan berusaha melangkah dengan ringan gitu. Ya Allah, aku percaya dengan rahmat-Mu gitu. Ini kan perintah Anda gitu. Ini ke perintah Anda sama Allah itu, ini adalah perintah-Mu gitu ya. Aku adalah hamba. Hamba itu tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Melangkah kemanapun aku pergi, ringankanlah langkah aku gitu, ringankanlah langkah hamba. Karena aku tidak punya apa-apa gitu dalam dunia ini. Harta yang kita miliki itu hanya titipan semua gitu. Kadang banyak orang atau kebanyakan orang merasa berat langkahnya itu ya karena merasa aku punya rumah mewah, mobil, terus punya kekuasaan, jabatan, itu yang membuat beban langkahnya itu berat sebenarnya gitu. Jadi yang aku rasakan mah itu ya, aku ini apa sih, makanya gitu, aku ini apa sih, aku hanya hamba Allah gitu. Saling berbagi kebaikan antar sesama, berusaha semampu aku ya, karena aku juga sedang memikirkan sekarang banyak sekali program-program aku yang harus aku selesaikan, dan aku juga program aku ke depan ya melanjutkan saling membantu, menolong yang temanku yang Kristiani ya, yang untuk untuk mendapatkan pemasukan gitu, karena kasihan gitu. Maksudnya gini, dalam hati aku itu kasih sayang isinya itu, sama yang teman aku yang Kristiani itu apalagi ya gitu. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya lah ya, karena kemarin aku juga sempat istilahnya banyak sekali pertimbangan dan berpikir gitu. Dunia ini sudah seperti ini ya. Kalau dibilang mah zamannya perang ya, perang ideologi, perang dagang, perang nyata gitu ya. Jadi banyak sekali pertimbangan dan kekhawatiran aku, teman-teman semua. Tapi mau bagaimana lagi ya, hidup harus terus berjalan gitu. Kita kan tidak boleh kayak gini mah. Ya terus hidup emang berjalan seperti ini gitu. Kamu harus terus melakukan sesuatu meskipun zaman sudah begini begitu. Jadi bagi aku itu ya, yang membuat aku risih kali ya, perilaku dari orang gitu ya. Banyak sekali kayak sesuatu hal demi kekuasaan tuh ancaman, bahkan ya dengan berbagai cara dilakukan. Ya itulah aku ya, dari kecil itu ancaman cinta dari titis karba. Jadi ya itulah, tapi dengan sendirinya ya Allah membereskan semuanya gitu dengan caranya sendiri gitu. Kalau dulu karena aku tidak nyaman ya, aku lapor ke Pak Wali itu mah wali band ya. Jadi aku lapor ke Pak Guru, aku kesayangannya guru-guru dulu, Pak Undang tuh, tahu masih ada apa tidak ya, waktu guru SD. Terus Pak Ade udah meninggal ya, langsung Pak Ade tuh bersikap tegas. Pak Ade tuh, mana titis karbanya katanya, sini titis karba, langsung dimarahin. Akhirnya kan titis karba itu ya tahu dirilah ya gitu ya.
Ya di situ terus rame lagi, itu hidup aku tuh dari kecil. Sampai aku juga ribet nih bagaimana ini mengatasinya begitu ya. Akhirnya ya aku sekarang ini akhir zaman itu lebih mendekat ke alam, karena aku tidak bisa ikut gabung sama teman-teman orang-orang yang berpolitik ya. Teman-teman aku ada yang kerja di DPR tuh, yang selalu ikut apa ya, dia mah kalau itu mah selalu sedia menjadi kaki tangan aku tuh, yang ada di DPR itu. Jadi teknisi katanya, kalau rapat dia yang mengatur itu tuh kursi tuh, hati-hati nanti tidak dikasih kursi sama si Birin. Ada ingat lagi kayak Birin, halo Birin. Jadi Birin dan teman-teman CS ya, mudah-mudahan sehat selalu, dan mohon maaf aku tidak bisa gabung sama grup karena ya aku masih lebih nyaman, lebih tenang, tentram, mendekat ke alam lah ya, berbagi kasih sayang sama binatang, tumbuhan gitu. Dan ingin membantu di sekitar lah, berbagi di saat ada kelaparan. Setidaknya kita punya pisang ya, yang dimakan, yang harus dimakan gitu. Ada lalaban yang harus kita ya makan gitulah, intinya di situ. Karena sekarang tuh di zaman peliknya tuh, sembako, harga pangan naik, semua bidang sektor juga susah otomatis nih. Nah, aku survei kemarin, toko kemarin buka ya, ada toko yang kemarin tuh di depan kan pada disewa lagi ya, rame. Ternyata udah tutup lagi ya. Ada yang dibuka untuk kafe, ada yang banyak kafe ya kemarin. Udah tutup lagi. Ada yang nyewa untuk baju-baju, jualan baju-baju. Baju intinya udah ditutup lagi. Aku juga sempat beli dari situ buat pesanan pelanggan, udah tutup lagi, tutup deui kematu ya. Jadi di situ nah gimana ya, kalau melihat begitu mah ya miris sekali lah keadaan tuh ya, udah miris sekali. Tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup, itu yang harus ditanamkan dalam hati. Bagaimana kita bisa survive, bahasa apa tuh survive dalam menjalani hidup ini? Tentunya ya kekuatan, ketabahan, tawakal lah. Orang jalan ceritanya sudah Allah bikin seperti ini, mau bagaimana lagi neng? Ya aku juga harus menerima takdir seperti inilah. Itu seperti begini, aku tidak pernah mau masuk YouTube, tetapi Allah menuntun aku untuk masuk YouTube dengan hal-hal dan tujuan tertentu. Terlebih-lebih aku harus menggemakan baju Palestina dengan tujuan tertentu, tentunya tujuan kebaikan gitulah. Dan Allah juga, aku hanya memohon sama Allah, mudah-mudahan Allah merahmati aku ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kulakukan, aku begini ya, aku ini hanya satu yang ditanamkan dalam hati aku, benar dan kebenaran gitu. Kalau ada yang menyalahkan aku berusaha untuk benar gitu ya. Karena benar tuh gini ya, karena orang mungkin termakan uang, kekuasaan, bahkan cinta, terpedaya cinta, sehingga dia berbuat menghalalkan segala cara dan menyalahkan. Tidak ada yang perlu menyalahkan, karena aku tuh sedang membela kebenaran dan yang benar. Itu di situ. Jadi perlindungan aku serahkan sama Allah ya, semuanya. Perlindungan, kesehatan, keselamatan, keberhasilan, kelancaran usaha, semuanya. Karena semua itu sudah diatur ya. Aku ini kan hanya seorang ibu rumah tangga biasa ya, jadi bukan yang jiwa komersil juga kalau aku berjualan. Tapi ada lah ya, uang saku aku itu ada terus itu, alhamdulillah ya. Meskipun tidak banyak, karena aku tuh seperti seorang anak ya, anak kecil gitu ya. Kalau anak kecil, aku tidak perlu uang banyak, yang penting sakuku terisi gitu. Ada aja, karena aku kalau terlalu banyak juga tidak bisa memanagenya, bagaimana dong gitu. Tapi di sini ya gitu, dan aku juga tidak banyak menuntut pada orang yang di samping aku gitu. Ya udah jiwanya seperti itu, udah tabiatnya seperti itu, mau bagaimana lagi gitu. Aku hanya berjalan dengan langkah ringan gitu, melakukan banyak hal
yang positif lah, nanti ada Allah yang menuntun gitulah. Karena hidup ini bukan atas dasar uang kalau aku ya kan, tapi dengan nurani aku, dengan petunjuk yang Allah berikan gitu. Makanya di sini kan kalau kita banyak teman, jadi pembuka rezeki ya, pembuka rezeki di sini. Kalau misalkan aku hanya diberikan terbatas uang dari rumah, misalkan dari rumah, tapi karena aku punya banyak teman, rezeki itu dilancarkan, ada pesanan lah, ada ini, terus ada yang udah nih ambil aja dulu, misalkan gini. Jadi di situ ya, di sini tuh aku tuh cerewet ya. Jadi anak aku juga ya mungkin harus ada cerewet dalam kebaikan. Jadi pada cerewet, memang aku juga cerewet kan, gini, kamu harus begini, anakku juga ini, mama tuh harus begini ya, kalau mengingatkan gitu ya. Karena nggak masalah siapa namanya, nasihat itu meskipun dari usianya yang masih muda itu ya kita terima gitu. Kadang-kadang aku berpikir, kenapa ya anakku cerewet dalam kebaikan, nasihati, karena aku juga cerewet dalam menasehati gitu. Jadi anak-anak kita itu ya pancaran dari kita gitu, cerminan dari diri kita gitu. Karena aku gini, tuh kenapa anakku bawel ya, karena aku dulu mengingatkan mereka seperti itu gitu. Ya itulah, aku juga lapang dada menerima nasihat dari mereka, meskipun kadang-kadang ya kita sebagai orang tua yang jangan merasa benar gitu, karena ada kala anak tuh benar gitu, bukan kadang orang tua tuh ego, kita aja yang benar, padahal anak kita itu nasihatnya tuh benar gitu di situ. Dan aku tuh suka berusaha untuk mengalah, oh iya ya gitu. Jadi intinya di situ. Jadi pagi ini Allah memberikan jawaban apa yang aku pertanyakan gitu. Dan teman-teman semua, jangan gaduh, jangan berisik, jangan berdebat, jangan memperdebatkan, jangan memperebutkan sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu diperebutkan, yaitu karena itu nurani kebenaran, kebaikan sebenarnya. Itulah yang harus diperebutkan itu gitu, bukan sosok ya, karena sosok itu sudah kalau kita sosok seseorang itu sudah diciptakan berdasarkan garis hidupnya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu hidup mati jodoh rezekinya itu sudah ada masing-masing orang gitu. Begitu kira-kira pesan aku pagi ini ya. Pesan semoga semuanya dalam keadaan sehat, lapang rezeki. Apapun yang terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi rezeki seseorang. Jadi diberikan ketabahan dan tawakal menghadapi periode zaman sekarang yang benar-benar sulit ya. Sulit, semuanya sudah sulit. Tapi bagaimana kita menghadapinya gitu dengan keadaan sekarang ini? Justru tantangan bagi kita gitu. Banyak hal yang harus kita lakukan dan harus kita benahi. Gitu. Jadi di sini tuh bukan sesuatu hal yang harus kita ya dikeluhkan dan dihindari, seperti panas, kekeringan, kemarau yang panjang. Banyak hikmah bagi para pedagang, khususnya kreatif seperti aku. Berarti aku bisa dengan leluasa berbelanja gitu, kain, tidak terhalang hujan ya. Nah kalau hujan kan berabe kemana-mana, itulah aku mesti selalu hujan aja disyukuri, kalau kemarau apalagi gitu. Jadi buat apa sih mengeluh, kecuali memang kalau sekarang itu udah berlebih ya, sesuatu yang berlebih berarti ada sesuatu hal, permasalahan yang besar. Ini kemarau yang berlebih sebenarnya udah sesuatu yang berlebih dan sudah melewati batas normal gitu. Di sini menandakan ada sesuatu ya gitulah. Sekarang itu periode kita, kalau dalam bener gak para guru akhir zaman, semuanya guru-guru besar aku sekarang ini, kita periodenya itu kalau dari segi kisah agama ya, dimana orang yang mungkar, orang gitu. Pokoknya seseorang yang orang yang besar itu akan datang, dan orang yang monster ya, sejenis monster, keburukan juga akan datang. Jadi itu periode itu mungkin menyongsong periode itulah
gitu. Jadi tugas aku mah ya udahlah, cari berkah aja. Maksudnya berbuat baik, beramal baik, itulah yang Rasulullah perintahkan gitu lah. Udahlah, kamu mah berbuat baik dan beramal baik saja nih, karena situasi yang sepelik ini ya, berbuat baik itu kan susah gitu. Dan berbuat baik itu tidak hanya harus kepada manusia, ke hewan, ke tumbuhan, semampu kita tentunya, karena kita juga tenaga terbatas ya, seperti aku sudah tidak kuat seperti dulu lagi ya, dalam merawat kucing-kucing, tanaman juga gitu. Sekarang aja aku berusaha untuk menanam di pot, karena kalau di kebun itu kan tenaga aku juga sudah berkurang, jadi dikit-dikit lah. Jadi aku menanam yang simpel-simpel aja, itu juga baru beberapa. Jadi di sini tuh apa ya, perlunya ditanamkan syukur nikmat dalam lidah perbuatannya. Dan aku juga tidak merasa benar ya, banyak sekali kesalahan yang aku lakukan itu, dan mohon, aku tuh paling senang kritik, saran itu bukan sesuatu hal yang tabu bagi aku, tetapi sesuatu yang aku inginkan gitu. Karena kritik dan saran itu sifatnya membangun diri aku sendiri, bahkan menyelamatkan gitu. Di sini tuh seperti hal-hal kemarin ya. Kalau aku naik motor, aku memakai hijab kan udah gini ya, udah sepanjang mata kaki ya. Terus aku iketin kan. Nah, kemarin kadang-kadang namanya kita itu kan kadang-kadang tidak ngeh ya, kalau ada hijab kita yang ngelumbruk ke bawah dan sampai mau ke jalan gitulah, istilah mengelumbruknya ke jalan. Di situ alhamdulillah aku bersyukur selalu begini, Bu atau Umi, itu hijabnya gitu. Di situ ketika diomongkan seperti itu, aku senang banget. Ya Allah, ya itu kalau tidak seperti ini aku bisa kepleset gitu, apa ngejatuh. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan aku dalam kebaikan di jalan raya itu senang banget. Dan aku kenapa aku banyak orang-orang yang peduli, karena kitanya peduli. Kehidupan ini simpel menilainya. Kalau kita peduli sama orang, maka orang lain pun akan peduli. Di situ menilai hidup itu lebih simpel, setelah aku rasakan ya, dan aku alami. Lebih rumit itu urusan sekolah berabe gitu ya, menjerimet urusan sekolah. Tapi urusan hidup itu lebih simpel. Ini orang baik, ini orang buruk, ini orang jahat, ini orang benar, ini orang salah. Dan kita tuh jeli melihat dan memandang mereka gitu, memandang mereka itu. Jadi gini, ya itu, aku tuh selalu gini, oh ternyata aku juga suka peduli gitu. Kalau ngelihat, jadi kalau dalam perjalanan aku ngelihat, loh kok itu ada mobil yang bajunya itu kejepit ya, maksudnya gitu, bajunya itu keluar gitu dari pintu. Aku selalu bikin ya, selalu pengen gini, tolong dong peperin gitu, deketin ke mereka gitu, agar tidak terjadi sesuatu gitu. Aku tuh selalu gitu. Di situ fungsinya saling mengingatkan dalam kebaikan itu untuk keselamatan bersama gitu ya. Selagi kita peduli, maka orang lain pun akan peduli gitu. Aku tuh bersyukurlah gitu, dan berterima kasih sama orang-orang yang ketemu di jalan. Dan mereka itu menyampaikan itu dengan baik dan kasih sayang itu ya, Bu itu ya, Mi gitu, karena kita juga peduli gitu. Pedulinya seperti apa? Ketika ada motor lain yang jalan bersama anaknya, terus topinya itu jatuh, terus aku selalu berusaha untuk ngambil dan nolong mereka gitu. Karena aku merasakan kalau aku terjadi seperti itu pun, aku pun sama gitu, ingin diperlakukan. Perlakukanlah orang lain semana kita mau diperlakukan. Kalau aku tuh selalu begitu. Kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi akhir zaman ini, aku juga tidak mengerti apa yang terjadi gitu. Aku juga tidak berniat untuk menjolimi atau menyakiti siapapun, tidak, karena Allah sedang menugaskan sesuatu sama aku gitu. Di sini kenapa sampai terjadi seperti misalkan ada hal-hal yang tidak aku ketahui terjadi gitu. Aku tidak mengerti juga kenapa seperti itu, dan aku harus membenahi semuanya gitu. Jadi di sini itu aku mah ya berjalan aja seperti apa yang Allah inginkan gitu.
bukan yang aku inginkan, yang Allah inginkan gitu. Jadi aku tidak tahu ya, aku mohon maaf lahir dan batin kepada pihak-pihak yang mungkin tanpa sadar aku telah singgung, mungkin tersakiti gitu ya, karena hal-hal tertentu yang sebenarnya aku tidak tahu menau ya, tidak tahu menau. Tugas aku hanya ya gitulah, sering mengingatkan dalam kebaikan, terus menuruti apa yang Allah perintahkan gitu sampai sekarang gitu. Sampai ya kemarin teman lama aku bilang tetap survive si teteh Bani, katanya teteh, dia kan bahasanya teteh. Kalau yang sekarang mah kan Umi ya, maksudnya bukan yang sekarang ya. Aku selalu menghormati apapun panggilan dari yang orang-orang terdekat atau orang yang mengenal aku gitu. Mau bilang teteh alhamdulillah, mau bilang Umi juga alhamdulillah. Itulah yang Allah berikan. Allah umroh ya si Umi tuh. Jadi akunya tambah dekat sama balita jadinya, mungkin karena aku senang salawatan ya, jadinya itu. Jadinya itulah di situlah. Di pagi ini tuh suasana hati aku tuh nggak tahu ya, Allah tuh kayak menggambarkan begitulah. Kekuatan yang bikin panas, kayak kalau diibaratkan bergejolak seperti Armageddon ya, Armageddon. Dalam hati aku tuh pagi ini tuh seperti Armageddon. Terus ya kalau dibilang dalam jawaban itu ya kiamat itu ya hari Jumat gitulah, Armageddon gitulah. Jadi intinya tanya jawab itu bukan hanya sekedar dalam sholat gitu, tapi untuk orang-orang tertentu itu, apalagi kita sedang membela jalan benar, itu akan dimudahkan petunjuk ya gitu. Kalau yang aku rasakan ya, karena aku dulu kenapa aku sulit gitu ingin mendapatkan ini itu teh, karena kitanya itulah dalam hati itu harus ditanamkan tauhid itu gini, percaya, yakin, din. Islam itu kan din, yakin. Dan berhati-hatilah sama teman-teman aku ya non muslim, yang mau benar-benar harus survei dulu kalau mau masuk Islam itu harus berhati-hati, karena banyak paham madhab gitu. Dan aku lebih baik itu dulu, diteliti dulu, memilih ulamanya seperti apa gitu. Terus banyak mencari tahu informasi. Ini kan di YouTube kan banyak tuh ulama-ulama besar. Aku ingin mengingatkan ke teman-teman yang non muslim ya, yang dalam hatinya itu Allah berikan hidayah untuk masuk Islam ya, bukan karena siapa-siapanya, karena memang hatinya udah digerakkan. Jadi harus berhati-hati dalam memilih guru ya, ustadz, ulama, karena zaman sekarang ini banyak ulama yang berbalut, banyak dukun banyak dukun yang berbalut ulama gitu. Intinya berhati-hatilah, dan banyak aliran-aliran juga. Jadi benar-benar berhati-hati dalam memilih sosok ya, figur untuk kalian masuk Islam ya, Islam gitu ya. Di sini aku mah salam sapa semua, salam kasih sayang dari aku untuk semua teman-teman aku yang Hindu, Buddha, Kristiani, Konghucu, semuanya deh. Pokoknya makanya setiap video yang aku buat itu bukan semata-mata video, tetapi ada maknanya. Kalau aku memakai nikab kain sari, berarti aku menyayangi menghormati budaya India ya, yang kain sari itu gitu ya. Bagaimana seorang muslimah juga bisa menggunakan kain sari, tetapi harmonisasi dengan jiwa seni aku gitu. Terus bagaimana caranya agar kain sari itu juga tidak terlihat transparan tipis, karena muslimah itu kan tidak boleh menggunakan hijab yang tipis gitu ya. Terus apalagi cadar ya, pokoknya maksudnya jadi kita lah pintar-pintarnya kita membuat sebuah karya yang kelihatan syar'i gitulah itu. Jadi setiap video aku tuh punya makna,
keberagaman hayati tuh. Video aku adalah keberagaman hayati, dari budaya Indonesia sampai budaya luar ya, budaya luar gitu ya. Budaya luar itu yang paling apa ya, istilahnya yang paling mendarah daging dengan aku tuh kan budaya India tuh. Budaya India kan aku senang ke Indiaan gitulah. Jadi aku sangat menghormati dan menghargai gitu. Udahlah cerita pagi ini segitu aja dulu. Banyak hal yang harus aku lakukan. Alhamdulillah aku bersyukur karena aku selalu diberikan ada aja pesanan ya. Bahkan ada yang tidak ke pending. Pesanan sekarang sih karena aku meminta 1-2 lah, 1-2 per bulan itu ada aja lah pesanan, tidak banyak. Tapi kalau tahun-tahun lalu tuh sampai aku menolak pesanan dari seragam buat masjid gitu, seragam majelis taklim ya, karena aku bukan pengusaha besar gitu ya, bukan besar-besaran. Aku hanya memanfaatkan sisa senggang waktu aku sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi sayang banget sebenarnya gitu ya, menolak orderan yang besar itu. Kalau aku punya teman-teman itu biasanya aku teman-teman yang satu profesi ya, seperti di bidang syar'i, aku limpahkan ke mereka gitu. Kalau diketemukan juga karena rata-rata pingin ama aku yang ngerjain kayak gini. Umi aku pesen catering dong, karena aku waktu itu ikut belajar ya, aku ngadain makanan hanya 6 porsi. Ternyata enak katanya. Akhirnya ada tuh pesanan catering buat tahlilan ya, membantu lah. Aku juga tidak narik berapanya. Yang penting aku bisa menolong dan ya membahagiakan mereka lah gitu. Kalau masalah keuntungan mah itu udah relatif ya bagi aku. Yang penting menolong mereka gitu. Dengan sendirinya kebahagiaan hati itu kalau tidak semata-mata komersil, beda rasanya lain gitu, karena melibatkan hati. Dalam usaha itu yang aku rasakan itu libatkanlah hati. Di situ kebaikan itu membawa keberkahan itu. Kalau hanya usahanya itu hanya sebatas komersil, rasanya itu beda gitu. Yang diperhitungkan itu hanya untung rugi gitu. Untung rugi. Tapi kalau udah melibatkan hati gitu ya, kebaikan hati itu otomatis terasa gitu. Terasa maknanya buat hati kita sendiri dan buat orang lain gitu ya. Sehingga di situ kekaguman, rasa segan dari orang tuh ada gitu. Padahal cuma hal sepele yang kita lakukan, tetapi besar maknanya bagi orang lain gitu. Begitu kira-kira pagi ini. Salam sapa semuanya deh. Kum pagi ini. Salam damai semuanya, damai dan kasih sayang lah ya. Semuanya ya, teman-teman semuanya deh, teman-teman semuanya yang aku kenal maupun baru yang aku kenal. Pokoknya gitulah, apa yang aku rasakan pagi ini harus aku sampaikan, gitulah intinya. Semua sudah diatur, tidak usah khawatir, don't worry gitu ya. Jadi ya, kita mah hanya menjalani aja berdasarkan petunjuknya dan proses hidup nih. Kalau sekarang aku menjalani lagi mengerjakan pesanan-pesanan, ya udah kerjakan gitu, ikutilah alur ceritanya berdasarkan yang Allah buat gitu, bukan yang kita harapkan, kita inginkan gitu. Mungkin karena Allah menginginkan sesuatu gitu. Dan jangan lupa bersyukur, dan kita berusaha untuk tidak semena-mena, bahkan tidak mengambil hak orang lain itu dalam hidup ini. Itulah yang harus kita lakukan gitu, berusaha untuk mensyukuri apa yang kita miliki gitu, karena keberkahan itu akan didapatkan kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu, teman-teman semuanya. Sudah gitu aja, semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah ya. Allah kalau dalam agamaku, Allah Rabbku, pelindungku, cukup Allah bagiku, gitulah. Sama semuanya juga kan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoalah
Akhir zaman ini kita harus banyak berdoa, saling mendoakan dalam kebaikan, berdoa menurut keyakinan masing-masing gitu ya, sampai Allah sampai menunjukkan jalan-jalan kebaikan lah gitulah. Kalau berantem, bertengkar, berdebat itu nggak akan ada habisnya, nggak akan pernah ya kapan lagi kita menikmati hidup, ya kan? Kan kita pengen menikmati hidup nih, gimana lagi ya? Lah fokus dengan apa yang diperintahkan sama Allah gitu kira-kira, karena rezeki itu tidak akan kemana, pasti akan ke kita semua. Apa yang menjadi milik kita tidak akan ke orang lain gitu kira-kira. Sudah ya semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Barakallah fi umrik, semoga Allah selalu memberikan keberkahan bagi kita semua. Manjada wajada, bagi orang-orang yang memperbaiki diri dan berhijrah menjadi lebih baik. Kalau bersungguh-sungguh maka ya akan tercapailah hijrahnya. Hijrah